Baiklah, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak Dr. H. Ahmadi, SEMM. Waktu dan layar kami serahkan kepada Pak Ahmadi. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Insinyur Edi Satria MA dari Deputi Bidang Usaha Mikro yang mewakilinya. Yang saya hormati Pak Agus Pintor SH MSI dari Kepala Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Banten. Yang saya hormati Pak Dr. Antasat Camis Tumorang, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Banten, dan para narasumber yang saya hormati, dan kolega saya Pak Dr. Helmi Yajid, SMSIAK, sebagai Ketua IAI Wilayah Banten. Bapak Ibu peserta webinar hari ini, mungkin ada juga mahasiswa yang gabung di acara ini yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam acara webinar terkait dengan aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan UMKM. Memang kalau berbicara UMKM, Bapak Ibu, ini tidak habis-habisnya, menarik untuk kita kaji terus ya. Kalau kita bicara UMKM, selalu bicaranya apa masalahnya ya, banyak sekali. Klasiknya biasanya modal, klasiknya biasanya masalah pembukuan yang masih manual, kemudian masalah kesulitan melakukan pelaporan, apalagi membayar pajak, ya mungkin marketing dan seterusnya. Dalam kesempatan ini mungkin kendala-kendala UMKM itu lebih relevan kalau misalnya dikaitkan dengan kendala pelaporan, misalnya ya, memang meskipun UMKM kita itu jumlahnya sangat banyak ya, bahkan serapan tenaga kerja ini mencapai 97% secara nasional, itu kan luar biasa. Pesertanya mungkin kurang lebih 60 juta lebih ya UMKM secara nasional. Sebenarnya kontribusi di dalam penyerapan tenaga kerja ini yang luar biasa. Bayangkan 97% serapan tenaga kerja itu berasal dari UMKM. Informasi yang kami terima. Namun demikian, UMKM ini terus kita kawal, dibenahi, dan seterusnya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih cepat menambah besar. Terkait perpajakan, saya bersyukur juga ada aturan baru bahwa untuk UMKM yang skalanya 500 juta ke bawah itu dibebaskan dari pajak. Ini anugerah sebenarnya ya bagi pelaku UMKM. Karena beberapa UMKM itu, apalagi untuk membayar pajak, untuk menutup kebutuhan operasional saja, terkadang atau banyak sekali pendapatan operasional kurang mencukupi. Kemudian dibebankan dengan pajak seterusnya. Dalam kesempatan ini, harapan kami adalah bahwa webinar semacam ini memberikan satu solusi terkait dengan kendala yang dihadapi oleh UMKM, terutama tentang pelaporan keuangan, terkait dengan misalnya membuat laporan keuangan, neraca, rugi laba, laporan perubahan modal, dan seterusnya, cash flow, itu masih di lapangan masih banyak mengalami kendala Pak di UMKM itu. Mungkin dengan webinar hari ini itu akan lebih memetakan kembali atau mungkin mencari solusi dari masalah-masalah tadi yang dihadapi oleh UMKM. Seperti kendala modal juga ternyata ujungnya adalah karena modal itu bisa kita peroleh dari
pihak lain dari bank misalnya atau dari lembaga lain, ujungnya tentu UMKM harus menyajikan laporan keuangan yang baik gitu. Dan kendala itu sampai sekarang masih terjadi. Sehingga untuk mendapatkan modal, sebagian besar UMKM kesulitan karena syarat untuk mendapatkan bantuan berupa laporan keuangan dan seterusnya, beberapa UMKM belum bisa menyajikan. Dan nah, kesadaran membayar pajak, meskipun ada aturan baru, UMKM yang perputarannya itu 500 juta ke bawah tidak juga membayar pajak, namun tetap pendidikan atau edukasi terkait pajak itu harus lebih masif dilakukan, termasuk di sektor UMKM ini, karena kita sepakat bahwa setiap warga negara dengan kriteria tertentu, dengan batas tertentu, tentu punya kewajiban untuk berpartisipasi dalam membayar pajak. Terkecuali bagi pihak-pihak atau lembaga tertentu yang memang secara aturan memang belum tersentuh untuk membayar pajak, maka tentu itu dimaklumi. Tetapi untuk setiap usaha, termasuk UMKM, kalau sudah berada pada titik tertentu, tentu kewajiban bayar pajak itu harus tetap dilakukan. Memang tidak mudah menemukan jiwa di setiap wirausaha bahwa ada sebagian penghasilan kita yang harus kita sumbangkan negara dalam bentuk pajak, itu tidak mudah menanamkan itu. Tapi dengan edukasi yang terus-menerus, dengan berbagai media yang mungkin sekarang banyak medianya sangat beragam, mungkin kendala-kendala tadi lebih bisa diminimalisir ya, sehingga kendala-kendala kecilnya UMKM yang bayar pajak, pada sudah waktunya bayar pajak, itu lambat laun bisa dikurangi. Kedua, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga sudah ada beberapa program Pak yang dijalankan. Kami punya prodi D3 perpajakan ya. Sudah beberapa tahun kami aktif di dalam relawan pajak Pak. Relawan pajak kerjasama dengan Ditjen Pajak yang ada di Banten, dan itu sudah berjalan lama. Nah, mungkin ke depan alangkah baiknya relawan pajak itu lebih dikembangkan di dalam edukasi kepada UMKM, ya, UMKM yang memang yang memang terutama yang memang UMKM-nya sudah pada skala tertentu sudah menjadi wajib pajak, karena masih banyak mereka yang belum memahaminya. Nah, relawan pajak ini tentu dengan bimbingan dari pemerintah bisa diandalkan Pak. Karena memang mereka adalah mahasiswa dari D3 perpajakan. Dan harapan kami dengan seiring dengan MBKM, maka ini ngeling Pak. Jadi mahasiswa itu tidak hanya disuguhi pengetahuan saja di kampus, tetapi dia dari awal harus sudah mulai diperkenalkan dengan misalnya pajak secara operasional seperti apa, kendalanya seperti apa, itu sudah bisa lebih awal diperkenalkan. Dan relawan pajak ini menjadi salah satu solusi bagi kami untuk meningkatkan bukan hanya kemampuan tetapi keterampilan mahasiswa terkait dengan pemahaman pajak. Itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmadi. Pak Ahmadi, bisa waktunya kita ngobrol sebentar Pak? Sekalian ya, tadi. Jadi kita memang di sini kita sengaja Pak, kita ajak ngobrol supaya lebih aplikasi yang kita ke depan untuk UMKM ini bisa lebih cepat dilaksanakan Pak. Ya. Jadi mungkin Pak Helmi bisa join Pak. Oke. 3 tahun lalu selain PT yaitu CV, firma, koperasi apapun namanya dalam bentuk badan, itu sudah berakhir tahun 2021. Jadi kalau kita hitung 4 tahunnya itu tahun lalu Pak. Jadi sekarang 2022, jadi semua badan akan menggunakan pembukuan sebagai pelaporan pajak, dasar pelaporan pajak.
kecuali kalau berdiri setelah tahun 2018. Jadi memang kita ngelihat di sana sekarang aplikasi rencananya akan disediakan, sebetulnya sudah ada sih Pak, namanya Lamikro dari Kementerian Koperasi. Itu secara gratis bisa di-download. Nah, dari sisi pendidikan, kita melihat seperti Bapak tadi ada relawan pajak, namun yang paling mendasar sebetulnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya Pak. Ya. Jadi itu yang kita coba lihat nih. Artinya kalau kebetulan nih dari IAI kita melihat sebetulnya rata-rata ya Pak, kalau kita megang yang survei yang kita lakukan untuk menyusun laporan keuangan itu rata-rata minimal 5 juta Pak sebulan gitu loh. Jadi hitungannya kasarnya mungkin hitungan UMR Pak. Jadi satu staff untuk mengerjakan gitu loh. Jadi agak berat memang. Makanya kita melihat sebetulnya ada peluang. Karena ini kan sebetulnya gratis Pak. Jadi ada juga dari sisi universitas ada memanfaatkan SDM-nya sekaligus juga bisa mendapatkan feedback untuk memenuhi kewajibannya sebagai mahasiswa, di mana kita mensinkronkan sebetulnya Pak. Jadi kalau dari Kementerian Koperasi sendiri yang kita coba sekarang programkan adalah bagaimana misalnya ada aplikasi yang sudah bisa tersedia dan ada SDM yang sudah bisa menggunakan. Nah, nanti mereka akan menunjuk dinas atau koperasi menunjuk UMKM yang perlu dibantu, Pak. Ya. Jadi kerjasamanya begitu. Jadi rencana kerjasamanya begitu. Nah, kira-kira Pak Sahata, sebelum dimulai, saya mungkin izin live Pak Sahata, ada rapat yang lainnya. Baik Nanti, Bu, Pak Wiran. Ya baik, makasih semuanya, salam sehat Bapak Ibu. Izin live, maaf tidak bisa ikut sampai full. Ya, makasih Bu Iran. Ya, ya. Jadi, bisa saya tanggapi Pak Sahata? Ya, jadi intinya sebetulnya gimana kita nanti terutama dari IAI Banten nanti bisa bekerja sama Pak. Artinya kita akan nanam dulu Pak. Artinya gini, karena kan kita berharap UMKM ini naik kelas. Jadi yang omset 2M ke atas nanti kita berharap akan naik kelas. Jadi kita bisa nanti IAI bisa berperan di sana setelah UMKM ini naik kelas. Kita bisa lebih bekerja sama karena memang secara profesi kita pasti harus dibayar Pak. Jadi memang kita berharap ini kerjasamanya bagaimana mahasiswa-mahasiswa bagaimana cara kerjasamanya yang perlu Pak supaya ini bisa terjadi gitu loh. Karena kita selama ini saat ini kita sudah mencoba berdiskusi dengan developer Pak untuk menyediakan aplikasi yang secara gratis. Mudah-mudahan kalau misalnya sebelum nanti aplikasi ini ada dan disediakan oleh Departemen Koperasi atau Dinas Koperasi, kita sudah bisa bekerja sama Pak sebelumnya gitu loh. Jadi kira-kira bagaimana masukannya Pak? Ya, izin Pak. Ya silakan. Helmi, izin. Nah, ini menarik Pak. Kalau memang ada aplikasi khusus ya buat UMKM dan gratis. Kebetulan kami punya lab Pak, lab praktikum akuntansi ya di jurusannya Pak Helmi itu ya di S1 akuntansi. Nah, kalau saya punya sering ini Pak, karena memang itu bisa gratis, bisa itu jadikan sebagai salah satu materi di dalam lab kami gitu Pak. Sehingga mahasiswa kami itu yang praktis itu bisa memahami kontennya gitu. Ya syukur-syukur bisa terampil gitu. Nah, setelah mempelajari itu dengan berbagai mungkin studi kasus lah ya harus banyak disajikan di situ sehingga mahasiswa jadi terampil. Kalau mereka sudah kompeten, nanti kita kerjasama untuk pembinaan UMKM yang tadi tuh, yang ada kendala dari sisi misalnya membuat pelaporan akuntansi sederhana lah gitu, kira-kira gitu. Karena kan banyak sekali Pak yang membutuhkan Pak. Mereka belum tersentuh gitu. Belum tersentuh. Itulah yang menyebabkan salah satunya UMKM kita sulit akses di permodalan gitu. Apalagi bank. Bank nggak bisa kan kasih dana tanpa ada dokumen yang menurut dia layak gitu. Nah, mungkin itu Pak kendala apa solusinya? Masukkan sebagai salah satu konten apa materi di praktek kita nanti dipelajari oleh mahasiswa di praktek. Termasuk dari praktisinya Pak. Kami juga memang mengundang praktisi untuk
aktif sebagai instruktur di lab kami gitu. Kami sangat menyambut baik Pak ini, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Mungkin nanti melalui Pak Helmi ya, karena Pak Helmi juga SDM kami di Untirta. Jadi kami sangat antusias Pak menyambut ini, karena kami juga prihatin dengan UMKM selama ini yang tadi kontribusinya besar 97% menyerap tenaga kerja, tapi perkembangannya ya kurang sesuai harapan. Ya karena kita bidangnya di bidang akuntansi, ya tentu harus kita kontribusikan apa yang kita bisa. Tadi aplikasi itu sangat baik Pak. Izin Pak Sahabat, izin Bapak Ya. Untuk Bapak punten untuk aplikasi Lamikro, kebetulan saya pribadi kan kebetulan menjadi salah satu PIC untuk wilayah Banten untuk program pembinaan digitalisasi UMKM dari Kominfo Pak. Sebenarnya ini sudah termasuk materi yang saya berikan Pak untuk mendampingi UMKM di Banten. Kebetulan yang menjadi proyek salah satu percontohnya di Kabupaten Tangerang, Pak. Sudah saya berikan pemahaman mengenai aplikasi Lamikro. Cuman masalahnya di aplikasi Lamikro itu outputnya hanya berupa neraca, posisi keuangan dan kinerja, tetapi mengenai CLAK-nya belum ada, Pak. Jadi sudah kita praktekin itu Pak. Jadi kita sudah praktek di pilot project-nya di Kabupaten Tangerang Pak, di beberapa UMKM yang kita nilai layak ya, karena memang dia membutuhkan untuk pelaporan pribadi sebenarnya, bukan tujuan pajak. Karena beberapa UMKM kita itu kendalanya adalah dia tidak bisa menghitung saya untung berapa, kemudian biaya saya keluarkan berapa, apakah harga jual saya yang saya keluarkan sudah sesuai dengan biaya yang saya keluarkan. Nah ini sehingga di kegiatan program itu kami melakukan memperkenalkan aplikasi Lamikro ini Pak untuk menghitung biar tahu bahwa biayanya sekian loh Bapak Ibu, ruginya sekian, untungnya sekian. Sehingga nanti konotasinya adalah nanti kalau Bapak Ibu laporan pajak tinggal ngambil di ini. Cuman masalahnya di Lamikro tidak ada CLAK-nya Pak. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya, baik Bu Bulan, terima kasih masukannya. Jadi intinya sebetulnya sih ya, yang dari IAI sebetulnya melihat begini Pak. Jadi aplikasinya ada belum tentu bisa dipakai Pak. Artinya kan kemampuan dari pelaku UMKM ini kan tidak sama Pak. Artinya ada background-nya memang totali tidak ada mengerti akuntansi. Jadi sebetulnya makanya harus ada kontinuitas Pak. Minimal sebetulnya pada saat setup Pak ya. Mungkin nanti makanya kita bekerjasama dengan developer yang bisa membuat itu lebih mudah gitu loh. Jadi friendly user lah. Artinya nggak perlu harus punya ilmu, yang penting sudah dikasih kode-kodenya mau jualan ini apa, masukin, jadi simpel lah, bisa menggunakan HP. Jadi memang itu yang kita harapkan, tapi kan di awal perlu setup Pak. Dan juga mungkin nanti ya seperti transaksi misalnya kalau beli aset apa segala macam, yang tentu sebetulnya penyusutan apa segala macam itu kan artinya menghitung laba dan ini perlu profesi. Jadi memang profesi itu tetap harus ada. Jadi kita dari IAI melihat bahwa sebetulnya UMKM itu jangan diajari buat laporan keuangan, Pak. Jadi diajarinya membaca laporan keuangan. Nah, biarlah nanti yang membuat laporan keuangan ini ya profesi maupun mahasiswa yang kita didik aplikasinya mungkin nanti dibantu oleh profesi, karena kalau gratis, Pak, itu yang jadi masalah, kendalanya selalu, Pak. Karena gratis ini nih. Jadi selalu begitu gitu. Jadi kita melihat sebenarnya dari IAI bagaimana supaya ini langsung bisa diaplikasikan adalah kita bekerjasama dengan universitas, nanti kita undang developer yang mau memberikan secara gratis aplikasinya untuk dipakai, dan kalau sudah siap Pak nih, mahasiswanya sudah mengerti aplikasinya, sudah bisa menerapkannya, baru kita nanti bekerjasama dengan Kementerian Koperasi, karena mereka bisa memaksakan Pak, artinya bagi UMKM yang menginginkan pinjaman Pak biasanya. Jadi nanti mungkin bisa dididik supaya bisa dengan direct Pak. Jadi misalnya kita target 1.000 UMKM tahun ini, gitu loh. Jadi lebih pasti Pak daripada kita misalnya penyuluhan atau pendampingan yang which is tidak continue Pak. Itu sih yang kita harapkan dari universitas sendiri. Bagaimana ini bisa berjalan Pak. Kalau terputus-putus juga kan mereka akan jadi masalah juga Pak. Nah itu yang dari kita minta sebetulnya dari IAI minta kepada developer supaya ini lebih simpel. Artinya hal-hal
tidak perlu menyita waktu banyak bagi profesi ataupun bagi mahasiswa nanti untuk selanjutnya. Jadi mungkin setupnya aja Pak, setup awal yang perlu gitu loh. Jadi itu yang kita perkuat di mahasiswanya supaya nanti pada saat turun di lapangan itu tidak jadi tenaga akuntansinya Pak, bukan gitu loh. Tapi hal-hal yang bisa digunakan sendiri diajarin gitu loh. Misalnya kayak transaksi bikin cash register kan nggak perlu diajarin Pak. Artinya kalau sudah setup semua, misalnya kalau jualannya kelontong sudah tinggal masukin kodenya, jualannya apa sudah gitu loh. Jadi lebih gampang. Mungkin Pak Helmi bisa kasih masukan Terima kasih Pak Sahanta. Baik, terima kasih. Jadi memang kebetulan tahun kemarin di IAI Wilayah Banten itu dipercaya dari DPN IAI kerjasama dengan Bank Indonesia sudah melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan pesantren yang berbasis aplikasi seperti itu Pak Sahanta ya. Jadi ini hampir mirip. Kemudian kami kemarin sudah rapat kecil di tim pengurus inti. Tentu seperti Bu Wulan tadi memang sudah ada program, hanya belum menghadap Pak Dekan sebenarnya. Sudah belum ada Pak Dekan. Kami sudah membuat ada 2 kegiatan yang dalam waktu dekat, yaitu kebetulan Bu Wulan ini wakil ketua 2 IAI Wilayah Banten. Seperti itu, jadi pendampingan penyusunan laporan keuangan, atau kita sesuaikan apa yang Pak Sahanta sampaikan tadi, mungkin pendampingan dalam mempelajari aplikasinya seperti itu. Jadi kita insya Allah ini Pak Sahanta sebentar lagi mungkin kami akan audiensi ke Pak Dekan untuk menyampaikan kegiatan ini seperti itu. Mungkin nanti tentu ada PKS, kita sudah ke MOU-nya dengan rektorat itu sudah. Insya Allah lagi jalan, nanti insya Allah nanti kita dengan PKS tentu kita nanti melibatkan tentu pajak gitu di JP Banten seperti itu. Bagaimana kita berkolaborasi nanti, saya kira apa yang target-target tadi yang Pak Sahanta sampaikan insya Allah itu bisa tercapai lah, saya yakin seperti itu. Seperti itu Pak Sahanta. Mungkin nanti atau kita adakan pertama-tama tentu ada trainer of our trainers seperti itu kan. Nanti yang untuk turun ke lapangan seperti itu nanti kita duduk bersama menyusunnya seperti itu. Ya, biar kita sama-sama bergerak. Insya Allah nanti mahasiswa Pak Dekan ini luar biasa ini, siap itu. Apalagi ada program belajar merdeka seperti itu. Siap Pak Sahanta sekira. IAI Wilayah Banten siap mensupport seperti itu. Ya, jadi Pak Ahmadi mungkin itu dari kita, jadi memang sebetulnya kita lebih real gitu lah, artinya kalau bagaimana kita bisa membantu kalau memang nggak bisa real, karena memang kalau pendampingan atau pelatihan juga Pak, itu terputus-putus ya Pak ya, terus hasilnya juga belum tentu. Nah, gimana sebetulnya supaya real, artinya kita sebetulnya hanya target, misalnya kita sudah ada mahasiswanya, sudah kita didik, seperti Bapak tadi bilang, nanti mungkin kita akan lanjutkan dengan kerjasama dengan developernya supaya Bapak kasih masukan juga nih ke developernya, karena memang di lapangan kan mereka, ini developer kan belum ngerti akuntansi Pak. Mereka taunya kalau kita komplain baru maunya begini, baru dirubah gitu. Tapi karena jarang Pak yang akuntan jadi programmer gitu loh. Jadi memang kita tergantung kita Pak. Jadi memang bagaimana memudahkan supaya langsung bisa diaplikasikan. Bagi kita sebetulnya lihatnya dari Kementerian Koperasi yang kita coba diskusi selama ini adalah sebetulnya kalau sudah ada bentuk kerjasamanya nanti tinggal mereka dukung Pak. Gitu loh. Jadi dalam dukung karena mereka ada juga namanya pendampingan, program pendampingan dari Kementerian Koperasi. Karena memang secara struktur agak susah ya Pak ya sekarang ya. Karena memang Kementerian Koperasi tidak membawahi langsung dinas koperasi maupun provinsi maupun kabupaten. Jadi agak ribet nih Pak. Jadi mungkin kita nih yang harus coba mensinkronkan gitu supaya ini bisa berjalan. Jadi kedepannya supaya kita lebih mudah Pak. Itu sih sebetulnya, dan mahasiswa-mahasiswa ini sebelum bekerja sudah punya pengalaman seperti apa tujuan dari Kementerian Pendidikan saat ini Pak ya. Jadi siap untuk terjun ke lapangan baik sebelum menamatkan kuliahnya. Mungkin itu dari saya Pak. Ada tambahan Pak dari Pak Ahmadi Pak? Cukup saya. Kalau saya sangat berkepentingan karena ada misi IKU ya. Salah satu IKU itu bagaimana mahasiswa itu dia
berkegiatan di luar kampus, apakah dalam bentuk pendampingan dan seterusnya, dan disetarakan dengan 1 semester, Pak, itu 20 SKS. Jadi kekhawatiran tadi takut kontinuitasnya tidak berjalan, mungkin dengan MBKM ini kita bisa lebih di treatment karena waktunya memang lama, Pak, bisa 1 semester. Tapi bisa continue nggak, Pak? Jadi Bisa. maksudnya gini, Pak, misalnya nih kalau misalnya kita kerjasama nih, Pak, ya dengan developer nih disediakan, Pak. Cuma kan mahasiswa kan nggak ganti-ganti, Pak. Ya, karena kontinuitasnya, jadi maksudnya gini, kalau misalnya nih kita cobalah bayangkan sekarang misalnya mahasiswa itu universitas itu bisa menyediakan jasa penyusunan laporan keuangan secara gratis. Ya. Apakah bisa continue, Pak? Maksudnya karena dengan mahasiswa yang berganti-ganti bisa nggak, Pak, di solve? Kalau dengan konsep MBKM ini mungkin, Pak, karena kan durasinya lama, Pak. Misalnya satu angkatan, misalnya 30 orang kita didik di lab, kerjasama dengan berbagai pihak tadi, nanti terjun ke lapangan, itu bisa 6 bulan, Pak, bisa 1 semester. Karena harus setara dengan 20 SKS, Pak. Nanti mungkin setelah selesai 1 semester, masa sih dalam 6 bulan tidak ada sesuatu yang signifikan gitu ya. Selesailah misalnya ya, berganti dengan gelombang kedua. Mungkin dengan konten yang sama, itu pun bisa 6 bulan, Pak, karena mereka akan mengerjakan 20 SKS. Jadi dengan konsep MBKM ini sepertinya lebih menjanjikan, Pak, untuk mentreatment mereka dari kendala yang ada itu. Gitu. Karena kami selama menterinya Pak Nadiem akan terus seperti ini, Pak. Mahasiswa tidak boleh asik di dalam kampus. Mereka harus aktif di luar kampus. Baik. Mudah-mudahan bisa, Pak, ya. Ya, makasih Pak Ahmadi, makasih Pak Helmi. Sama-sama, Pak. Baiklah. Izin, Pak, ada acara lain. Izin, ya. Pak, ya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Ahmadi. Semoga acara berikutnya bisa jalan baik, Pak. Amin. Ya, Pak Dekan. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke keynote speech, kita ingatkan lagi untuk mengisi pretest, post-test, dan evaluasi yang sudah di-share oleh Ibu Nadia Firdaus di kolom chat, mohon diisi. Dan kita juga ingatkan kembali bahwa nanti pada saat pengisian absensi ada kata kunci. Kata kunci pertama untuk absensi nanti akan dikasih link pada akhir seminar, yaitu Banten. Jadi kata kunci pertama Banten, nanti diisi pada saat link absensi sudah dibagikan di kolom chat. Acara selanjutnya adalah keynote speech oleh Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DCP Banten, Bapak Dr. Andus Sahadame Situmorang, AK MM Mkom. Waktu dan layar kami serahkan, Pak Sahad. Maaf nih agak telat dari molor soalnya diskusinya. Oke, terima kasih. Boleh layarnya agak diturunin, Pak, soalnya gambarnya kepotong kayak tempat saya. Agak ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Pak Edi Sanjaya, atau yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Pak Agus Mintono, atau yang mewakili Pak Dekan, Fakultas Ekonomi, Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pak Ahmadi, Komisaris Alupaja, Pak Torangsi Tanggang, Ketua IAI Wilayah Banten, Pak Dr. Elmi Yahid, dan juga Wakil Ketua IAI Wilayah Banten, Ibu Ulan Retnowati, dan juga Bapak Tahata Edi Situmorang, ini namanya hampir sama, serta para peserta webinar yang hadir pada acara kita pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ada kehendaknya kita bisa bertemu di kegiatan hari ini, yaitu webinar aspek perpajakan dan akuntansi UMKM, serta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
yang berkaitan dengan usaha UMKM. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang APP telah disetujui oleh DPR RI pada sidang paripurna tanggal 7 Oktober 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun tujuan dari perubahan-perubahan yang terdapat di Undang-Undang APP ini adalah: 1. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Jadi perubahan-perubahan tersebut dikelompokkan dalam beberapa klaster, yaitu 1. Klaster KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, yang berlaku sejak tanggal diundangkan. Klaster pajak penghasilan berlaku pada tahun pajak 2022. Klaster pajak pertambahan nilai berlaku sejak 1 April 2022. Klaster program pengungkapan sukarela atau PPS yang berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Klaster pajak karbon sejak 1 April 2022 dan klaster cukai berlaku sejak tanggal diundangkan. Sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi negara, bangsa kita ini, sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya dalam kebijakan terkait perpajakan. Dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak terhadap UMKM bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan serta memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penurunan tarif pajak final dari 1% menjadi 0,5%, serta insentif pajak COVID-19 dengan pajak PPh final DTP atau ditanggung pemerintah, pemberian pelatihan pembukuan, serta pembinaan UMKM melalui program Business Development Services merupakan dukungan pemerintah untuk UMKM di Indonesia. Sementara itu dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sektor UMKM tidak luput dalam perhatian pemerintah. Dalam klaster pajak penghasilan, pelaku UMKM dalam hal ini wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenakan pajak penghasilan final. Dengan hal tersebut, pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada UMKM dengan tujuan agar sektor UMKM tetap dapat berkembang dalam situasi sekarang dan tetap bertahan sehingga dapat berkontribusi sebagai penggerak ekonomi bangsa. Jadi kami sangat apresiasi dilakukan webinar pada pagi ini, terutama dengan kolaborasi dari teman-teman dari Ikatan Akuntan Indonesia, dari Dinas Koperasi dan UMKM, Provinsi maupun Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga dari kampus ya, dari Universitas Untirta. Mungkin kalau di Banten, Pak, Bapak Ibu ya, di Banten itu banyak sekali universitas. Ya, dan yang sudah masuk di dalam kelompok relawan pajak atau sudah punya tax center di Banten itu ada sekitar hampir 20 kampus. Jadi itu masih ada 100 kampus lagi sebenarnya, Pak. Kan nggak bisa kita koordinasi semua. Tapi yang 20 ini sebenarnya kita termasuk yang paling banyak punya relawan pajak di Indonesia, karena Kanwil Banten itu punya relawan pajak 650-an tahun lalu dan tahun sebelumnya. Jadi ini sangat banyak yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada wajib pajak. Kami sangat berterima kasih kalau ini bisa menjadi satu model nanti ke depan,
ya model untuk membina dan mengedukasi wajib pajak, karena tidak hanya UMKM, Pak, banyak sekali wajib pajak yang masih awam mengenai pembukuan dan juga perpajakan. Jadi, dan saya pikir ini UMKM ini bisa menjadi suatu klaster yang bagus untuk menjadi tempat edukasi bersama, sehingga nanti kita harapkan UMKM ini seperti diharapkan tadi Pak Hatta bisa naik kelas, dan inilah harapan sebenarnya dari bapak-bapak di Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi, supaya UMKM ini bisa menjadi penggerak ekonomi, terutama ekonomi Banten untuk kedepannya. Jadi ini yang harapan kami. Bentar ya, suaranya. Halo, bisa didengar ya? Bisa, tapi agak kecil sih, Pak. Agak kecil suaranya. Jelas. Nah, ini tadi udah. Jadi terima kasih. Kami Kanwil Banten siap membantu Pak Hatta dan teman-teman IAI ataupun kampus. Terutama kita punya 12 KPP Pratama. Jadi ada 12 KPP Pratama dan Madya yang ada di Banten, yang tersebar di 8 daerah kabupaten kota di Provinsi Banten sampai ke Rangkas Bitung. Jadi kalau bisa memang ini kita bisa jalankan bersama. Saya harapkan ini salah satu modal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, Pak. Karena wajib pajak nggak bisa sukarela mematuhi peraturan perpajakan atau ketentuan yang lain kalau mereka sendiri sangat awam dan tidak ada mendapatkan edukasi, karena ada kesukaran, bukan kesukaran untuk membayar pajak sebenarnya, tapi bagaimana melaporkan, itu yang utama sebenarnya. Jadi mereka benar-benar melaporkan sesuai memang yang harus dia bayar gitu aja. Jadi nggak harus yang lebih besar atau bagaimana, karena penerimaan pajak kan semuanya tergantung pada ekonomi dan perkembangan keadaan yang ada di wilayah Banten ini. Jadi Banten tahun ini kita harapkan lebih baik lagi ekonominya, sehingga nanti yang hal webinar ini ke depan kita siap, karena kita juga sudah menyiapkan juga tenaga penyuluh. Di Kanwil Banten ada 80 tenaga penyuluh yang siap. Kalau nanti bisa diberdayakan juga, dan mungkin ke depan akan lebih bagus lagi kalau ada kolaborasi dengan kampus, dengan profesi, karena profesi juga saya pikir kalau ekonomi hidup, profesi pasti hidup, kampus hidup, semuanya sama-sama punya keuntungan untuk menghasilkan. Mungkin itu aja sambutan dari kami. Terima kasih pada Alo Pajak yang telah menginisiasi acara webinar hari ini, serta seluruh pengisi acara dari Ikatan Akuntan Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemda Banten, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Semoga informasi-informasi yang akan disampaikan oleh narasumber terkait UMKM pada acara webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sahat atas keynote speech-nya. Jadi masih ada waktu nggak Pak Sahat untuk kita discuss? Ya, boleh. Boleh ya. Jadi intinya gini Pak, jadi sebetulnya dari program kita IAI sebenarnya nanti kita kerjasama dengan, jadi goalnya itu adalah kita kerjasama dengan universitas, terus nanti menyediakan SDM, dan nanti tinggal masalah sebetulnya yang kita link ini belum bagaimana kita bisa memilih UMKM yang akan diberikan fasilitas jasa pembukuan yang secara gratis gitu Pak. Jadi memang ini kendala juga nih nanti di lapangan gitu loh. Artinya kan kalau Kementerian Koperasi mungkin bisa menunjuk bagaimana dengan DJP Pak. Kira-kira gimana bisa bentuk kerjasamanya Pak. Jadi misalnya nih aplikasinya sudah ada, terus mahasiswanya sudah siap terjun atau relawan pajak sudah siap terjun. Kan ini jasa Pak, jasa pembuatan laporan keuangan jadinya gitu loh, seolah-olah begitu. Jadi
kira-kira, tapi tidak berbayar. Artinya yang kita target sebenarnya kalau dari koperasi PP 7 tahun 2001 kan UMKM yang mikro. Jadi mikro itu omset 2 miliar ke bawah, Pak. Jadi bukan yang lebih dari situ, yang gratis, yang bisa dikasih gratis. Jadi kira-kira gimana Pak bentuk kerjasamanya nih, kalau misalnya dari DJP sendiri? Karena kan kalau dari Kementerian Koperasi, mereka kan ada yang di bawahnya langsung, Pak. Bagaimana dengan DJP? Karena kan ini WP menyangkut kerahasiaan, Pak, nih, Pak. Jadi perlu masukannya juga, Pak. Karena kami juga selama ini sudah banyak melakukan edukasi, khususnya pembukuan pada wajib pajak. Karena terutama ya wajib pajak UMKM ini kan selain OP, dia kan ada yang badan juga, sehingga mereka wajib mempunyai laporan keuangan yang harus sebagai lampiran daripada SPT yang disampaikan. Jadi teman-teman di KPP, terutama KPP Pratama, itu biasanya sudah mengadakan kelas pajak itu sering. Dan juga mengadakan yang business development services itu hampir tiap KPP itu tiap tahun ada 2 BDS yang dilakukan. Jadi ini sudah jalan sebenarnya, tinggal kita memang perlu kolaborasi juga dengan teman-teman dinas koperasi. Dinas koperasi tidak hanya yang di provinsi, tapi mungkin yang di kabupaten kota. Karena mereka yang tahu UMKM yang ada di Banten ini. Saya rasa di Banten ya sangat banyak ya, ratusan ribu UMKM. Mungkin karena Banten ini termasuk yang besar juga. Jadi karena di penerimaan pajak kita, target penerimaan pajak, Kanwil Banten itu nomor 4 di seluruh Indonesia, Pak, penerimaannya. Jadi 53 triliun lebih dari Kanwil Banten yang memang tahun ini, tahun 2021 kemarin kita bisa mencapai 100%. Jadi ini kami harapkan juga nanti ke depan ya kepatuhan wajib pajak itu otomatis saja gitu. Jangan lagi, tapi ya memang harapan tadi dari IAI, terutama untuk kontinuitas. Karena memang wajib pajak itu masukkan SPT kan sekali setahun, Pak. Jadi kadang-kadang udah lupa dia. Nomor EPIT-nya aja udah lupa. Jangan-jangan NPWP-nya juga lupa. Jadi memang berkesinambungan itu jadi makanya kalau bisa nanti kita juga siapkan juga kelas pajak juga kita siap, Pak, untuk itu. Jadi koordinasi lah yang penting. Tapi targetnya yang penting sebenarnya target UMKM-nya. Yang ini mungkin kita dapatkan dari teman-teman dinas koperasi lah, mungkin lebih cocoknya gitu. Karena udah siap kan semuanya, aplikasi siap, apa semua, kampus siap. Nah, jadi tinggal bagaimana caranya aja nanti. Jadi kami siap aja membantu teman-teman semua. Baik, Pak Sahat. Jadi mungkin kalau dari kita sih harapannya sebetulnya kalau misalnya nanti SDM-nya sudah siap, aplikasinya sudah ada, mungkin disarankan Pak. Jadi artinya wajib pajak yang belum mampu, ya tadi kriterianya Pak, UMKM mikro yang omsetnya di bawah 2 miliar setahun, bisa disarankan nanti kalau sudah kerjasama. Jadi mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan kerjasama bentuk realnya Pak. Jadi supaya kita lebih clear nih, nanti mungkin dari IAI wilayah Banten dan Pak Helmi bisa melanjutkan Pak, nanti bisa dikoordinasikan. Oke, terima kasih Pak Sahat atas sambutannya. Salam buat Kak Kanwil, ya mudah-mudahan hari ini kegiatan beliau bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.